Meskipun sudah bukan penyakit yang asing lagi bagi penduduk di negara tropis seperti Indonesia, masyarakat masih mempercayai beberapa mitos terkait penyakit dengue. Untuk meluruskan segala mitos menyesatkan yang selama ini beredar, simak mitos dan fakta terkait penyakit dengue berikut ini agar kita bisa lebih berwaspada. Penyakit dengue menyebar melalui kontak fisik antar manusia merupakan mitos. Faktanya, penyakit dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Virus tersebut ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Setelah memasuki tubuh manusia, virus dengue akan bereaksi dengan sistem kekebalan tubuh manusia. Beberapa ciri khas dari nyamuk pembawa virus dengue diantaranya, tubuh berwarna hitam dengan belang putih, dapat terbang sejauh 400 meter, sehingga penyebaran virus dengue dapat terjadi hingga jarak yang jauh dari tempat nyamuk bersarang dan bertelur di genangan air yang jernih. Di dalam rumah, nyamuk ini banyak ditemukan berkembang biak di tempat penampungan air dan bersembunyi di sudut rumah yang minim cahaya. Sedangkan di luar rumah, nyamuk ini bersarang dan berkembang biak di tangkai atau lubang pohon, aktif mencari mangsa dan menggigit manusia di pagi hari, sekitar 2 jam setelah matahari terbit, dan sore hari beberapa jam sebelum matahari terbenam. Akan tetapi, bukan tidak mungkin nyamuk ini menggigit pada malam hari. Penyakit dengue hanya terjadi pada seseorang sekali seumur hidup adalah mitos. Faktanya, seseorang bisa mengalami penyakit dengue lebih dari 1 kali seumur hidupnya. Terdapat 4 jenis virus dengue yang berbeda. Ketika seseorang terinfeksi salah satu jenis virus dan telah terobati, ia memiliki kekebalan seumur hidup terhadap salah satu jenis virus tersebut. Akan tetapi, tidak dengan ketiga jenis virus lainnya, sehingga terdapat kemungkinan baginya untuk terinfeksi lagi dengan jenis virus yang berbeda. Umumnya, hanya anak-anak dan lansia yang terserang penyakit dengue adalah mitos. Faktanya, siapapun bisa terserang penyakit dengue. Memang, penyakit dengue berdampak lebih buruk pada anak-anak dan lansia karena sistem kekebalan tubuhnya yang secara alami lebih lemah dibandingkan usia muda. Penyakit existing seperti tekanan darah, diabetes, dan penyakit jantung juga akan mempersulit sembuhnya seseorang jika terserang penyakit dengue. Penderita penyakit dengue harus dirawat di rumah sakit merupakan mitos. Faktanya, jika infeksi yang dialami termasuk ringan, maka penderita dapat dirawat di rumah saja. Penderita harus dirawat di rumah sakit apabila mengalami gejala sebagai berikut. Suhu turun dan badan semakin lemas, nafsu makan menurun, mual dan muntah tak berhenti, nyeri perut hebat, mimisan yang sulit berhenti, buang air besar berwarna hitam, muntah darah, pucat, telapak kaki dan tangan dingin. Menurut Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan, pertolongan pertama pada penyakit dengue bisa dilakukan dengan istirahat total selama demam, minum obat pereda demam yang aman, kompres air hangat, minum air mineral yang cukup. Penderita penyakit dengue sejak kemunculan gejala pertama kali sampai benar-benar sembuh biasanya melalui 3 fase penyakit. Pertama, fase demam. Ditandai dengan demam tinggi lebih dari 40 derajat Celcius yang berlangsung selama 2-7 hari, munculnya ruam kemerahan pada sekujur tubuh dan kulit wajah, keluhan nyeri persendian dan otot di seluruh tubuh, serta sakit kepala. Apabila demam berlangsung selama lebih dari 10 hari, kemungkinan demam tersebut bukanlah karena penyakit dengue. Pada anak kecil, fase penyakit dengue di awal dapat ditandai dengan kejang, disertai demam tinggi dan juga dehidrasi. Kedua, fase kritis. Dalam fase ini, demam akan turun drastis hingga ke suhu tubuh normal, sekitar 37 derajat Celcius, sehingga penderita akan merasa sudah sembuh. Padahal, justru di fase inilah kondisi penderita bisa berubah fatal jika menghentikan pengobatannya. Akan terjadi penurunan trombosit secara drastis yang dapat menyebabkan pemecahan pembuluh darah yang ditandai dengan mimisan dan muntah terus-menerus hingga merasakan sakit perut yang tidak tertahankan. Ketiga, fase pemulihan, di mana penderita kembali mengalami demam, trombosit akan perlahan naik kembali normal. Cairan tubuh yang tadinya turun selama 2 fase pertama juga pelan-pelan kembali normal pada 48-72 jam setelahnya. Penyakit dengue hanya terjadi di daerah dataran rendah adalah mitos. Faktanya, selama ini memang kebanyakan kasus penyakit dengue ditemukan di daerah dataran rendah yang lembab dan bersuhu lebih tinggi. Akan tetapi, kenyataannya ada pula kasus di daerah dataran tinggi, termasuk di negara beriklim subtropis, meskipun hanya sedikit. 5
Lingkungan yang sudah dilakukan fogging aman dari penyakit dengue merupakan mitos. Faktanya, nyamuk pembawa virus dengue sangat mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga tidak mudah mati hanya dengan fogging. Untuk mengendalikan penyakit dengue, membasmi nyamuk dewasa saja tidaklah cukup. Yang terpenting adalah membasmi telur nyamuk yang akan menjadi nyamuk dewasa dalam waktu 7-10 hari. Sedangkan fogging yang biasa dilakukan petugas kesehatan dari rumah ke rumah hanya akan mengusir nyamuk dewasa yang sedang beredar di dalam rumah, dan sebagian besar nyamuk masih bisa kembali beberapa jam setelah efek asap reda. Strategi yang lebih efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk menggunakan bubuk abate untuk diletakkan di penampungan air di rumah, memasang kawat nyamuk atau kelambu, dan menggunakan obat anti nyamuk yang aman bagi kesehatan. Obat nyamuk dan lotion menjamin tak terkena penyakit dengue adalah mitos. Faktanya, belum ada temuan obat penyakit dengue. Obat nyamuk dan lotion anti nyamuk hanya berfungsi menurunkan resiko digigit nyamuk saja. Jadi, bukan berarti orang yang menggunakannya pasti aman dari gigitan nyamuk. Pengobatan penyakit dengue membutuhkan antibiotik merupakan mitos. Faktanya, pengobatan yang diberikan kepada penderita penyakit dengue ialah bersifat simptomatik, yang berarti hanya untuk mengurangi keluhan penderita. Penyakit dengue merupakan infeksi virus yang akan sembuh dengan sendirinya dalam 7-10 hari. Biasanya pengobatannya berupa cairan infus dan obat penurun panas saja. Sedangkan pengobatan dengan antibiotik hanya diberikan bila terjadi infeksi bakteri. Memakan pisang di malam hari dapat meningkatkan kemungkinan gigitan nyamuk adalah mitos. Faktanya, berbagai penelitian menyatakan bahwa buah-buahan, termasuk pisang, sebenarnya sudah terbukti tidak terlalu mempengaruhi gigitan nyamuk. Jus jambu merah dan daun pepaya efektif menyembuhkan penyakit dengue merupakan mitos. Faktanya, selama ini tidak ada obat khusus untuk menyembuhkan penyakit dengue. Pada dasarnya, setelah 7-10 hari sakit, infeksi dengue akan sembuh dengan sendirinya. Umumnya trombosit akan mulai naik perlahan setelah 5 hari sakit. Daun pepaya dapat membantu meningkatkan trombosit darah, namun bukan berarti bisa menyembuhkan penyakit dengue. Jambu biji sebenarnya tidak berkhasiat meningkatkan trombosit darah. Hanya saja kandungan vitamin C yang tinggi berguna untuk memperbaiki daya tahan tubuh melawan virus dengue. Sehingga secara perlahan, trombosit penderita akan meningkat dengan sendirinya. Dalam panduan Dengue Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention, and Control WHO 2012, untuk membantu pemulihan dengue, dianjurkan mengasup sejumlah cairan, lebih dari 5 gelas ukuran sedang untuk orang dewasa atau disesuaikan untuk anak-anak. Namun tidak disebutkan spesifik jenis cairan yang direkomendasikan, sehingga bisa diberikan berupa cairan isotonik, oralit, jus buah, susu, air rebusan angkak, atau air seduhan madu atau kurma. Mulai sekarang, mitos-mitos yang ada tidak perlu kita percayai dan ikuti lagi. Mari pahami fakta-fakta yang ada dan tetap jaga daya tahan tubuh kita agar selalu sehat.